warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inke Citra Briani dengan NIM 2448201076. Di sini saya akan memaparkan materi tentang autoimmune disease. Yang pertama ada definisi autoimun, yaitu serangan terhadap tubuhnya sendiri oleh sistem imun. Selanjutnya, ada jenis autoimun. Yang pertama, ada diabetes tipe 1 yang terjadi ketika sistem imun menyerang dan merusak sel beta pankreas yang menghasilkan insulin, sehingga tubuh tidak bisa mengatur kadar gula darah. Kedua, ada sklerosis multiple yang menyerang sistem saraf pusat. Dan ketiga, ada lupus yang menyerang berbagai jaringan tubuh seperti kulit, sendi, ginjal, dan organ lain sehingga menimbulkan peradangan kronis. Dan keempat, ada rheumatoid arthritis yang menyerang persendian. Selanjutnya, faktor resiko autoimun ada bergantung pada genetika atau dari keturunan, dan kedua dari paparan lingkungan yang meliputi virus, bakteri, makanan, dan obat-obatan. Selanjutnya ada gejala autoimun. Gejala autoimun bergantung pada penyakit autoimun. Misalnya yang pertama ada diabetes tipe 1, yaitu sering haus atau disebut dengan polidipsia, sering buang air kecil atau disebut dengan poliuria, dan rasa lapar berlebihan atau disebut dengan polifagia. Yang kedua ada sklerosis multiple dengan kehilangan penglihatan dan hilangnya keseimbangan. Yang ketiga ada lupus dengan kelelahan ekstrim, nyeri sendi dan otot, demam tanpa sebab jelas, dan sensitif terhadap sinar matahari. Dan yang keempat ada rheumatoid arthritis dengan rasa lelah, kekakuan sendi, nyeri, dan pembengkakan. Selanjutnya, penjelasan autoantibody, yaitu antibodi yang menyerang jaringan tubuh sendiri dan dapat terdeteksi dalam darah beberapa tahun sebelum munculnya gejala. Namun, tidak semua yang memiliki autoantibody akan mengembangkan penyakit autoimun. Selanjutnya, autoimun dan toleransi imun. Pada orang sehat, sistem imun tidak menyerang jaringan tubuh sendiri. Kondisi ini disebut dengan toleransi imun. Ada banyak titik pemeriksaan untuk menghilangkan antibodi dan sel T yang menyerang diri sendiri. Jika pemeriksaan ini gagal, autoimunitas akan terjadi. Selanjutnya, peran antibodi. Antibodi berfungsi mengikat dan menetralkan patogen atau menandainya untuk dihilangkan oleh sistem imun. Selanjutnya, proses terbentuknya sel B dan sel T. Sel B berbentuk dari sel induk di sumsum tulang dan diuji apakah bereaksi terhadap antigen sendiri. Jika bereaksi, sel B tersebut mati. Jika tidak, sel B matang dan berpindah ke limfa, lalu ke kelenjar getah bening untuk menunggu infeksi. Dan sel T berasal dari sel induk di sumsum tulang dan kemudian bermigrasi ke timus untuk matang. Di timus, sel T yang bereaksi pada antigen sendiri akan mati. Namun, beberapa tetap keluar dari timus, dan tanpa inflamasi jaringan, sel T ini juga akan mati. Selanjutnya, aktivasi dari sel B dan sel T yang teraktivasi. Sel-sel B dan T autoreaktif dapat aktif karena berbagai mekanisme, termasuk mimikri molekuler, aktivasi bystander, dan penyebaran epitop. Mimikri molekuler. Mimikri molekuler terjadi ketika peptida virus atau bakteri mirip dengan peptida diri sendiri, sehingga dapat mengaktifkan sel B dan T untuk menyerang baik virus maupun sel tubuh normal. Selanjutnya, aktivasi bystander. Aktivasi ini terjadi ketika sel dendritik yang teraktivasi oleh infeksi juga mengambil antigen sendiri dan mengaktifkan sel B dan T autoreaktif sehingga menyebabkan autoimunitas. Selanjutnya, penyebaran epitop. Ini adalah proses di mana autoantibodi yang awalnya menyerang satu bagian protein, kemudian mulai menyerang bagian lain dari protein yang sama atau kompleksnya, sehingga meningkatkan inflamasi dan perkembangan penyakit. Selanjutnya, persistensi virus. Beberapa virus dapat bertahan lama dalam sel sehingga sistem imun terus teraktivasi, meningkatkan kemungkinan aktivasi sel B dan T autoreaktif selama rentang hidup seseorang.
Selanjutnya, gejala yang bergantung pada target antigen. Gejala penyakit autoimun bergantung pada target antigen. Misalnya, target yang hanya di satu organ menyebabkan kerusakan terbatas di organ tersebut, seperti pankreas pada diabetes tipe 1. Jika target ada di banyak organ, seperti pada lupus, maka kerusakan dapat menyebar luas. Yang terakhir, yaitu terapi autoimun. Namun, hingga sekarang belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan penyakit autoimun. Jadi, pengobatan lebih berfokus pada pengurangan gejala dan inflamasi menggunakan imunosupresan, steroid, dan NSAID untuk meredakan gejala atau mengendalikan peradangan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terapi yang lebih spesifik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.